Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Silon Network dengan nomor NRP 507241058 dari kelas Analisis Data Digital Geofisika B. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan simulasi terkait evolusi data eksplorasi seismik dari video-video sebelumnya yang telah kita bahas. Namun pada kali ini, saya akan membahas sesuatu yang baru, yaitu filtering atau penyaringan sinyal. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait tentang filtering dan kenapa filtering ini cukup penting di geofisika. Yang pertama, kita bisa membayangkan lagi mendengarkan sebuah musik, namun terdapat suara kipas yang berisik di bagian latar belakangnya. Nah, jika kita bisa mematikan suara kipas angin tersebut agar tidak mengganggu musiknya, nah itu yang akan dilakukan pada sebuah filtering tersebut. Di geofisika, sinyal seismik itu direkam dari bumi dan tidak pernah bersih biasanya karena adanya noise atau gangguan entah dari angin, aktivitas manusia, getaran mesin, ataupun noise acak dari alatnya yang merekam noise tersebut. Nah, jadi dengan adanya filter ini itu bisa memisahkan sesuai yang kita mau untuk memisahkan dari semua gangguan yang ada. Nah, jadi di video ini juga kita akan membahas 3 jenis filter yang akan dipakai. Yang pertama ada low pass filter atau LPF. Biasanya ini meloloskan frekuensi rendah dan memblok frekuensi tinggi. Kemudian ada high pass filter atau HPF, itu kebalikannya, dimana dia itu hanya meloloskan frekuensi tinggi, sedangkan yang frekuensi rendah itu diblok. Kemudian yang ketiga ada band pass filter, di mana filter ini itu akan meloloskan rentang frekuensi tertentu saja. Yang misalkan yang ada di atas itu bisa dipotong, sedangkan yang di bawah juga yang rentang itu sama-sama juga diblok. Nah, dan juga di sini saya akan membahas terkait seberapa efektif filter bekerja. Itu bisa dilihat dari SNR atau signal to noise ratio, di mana SNR itu ukuran kebersihan sinyal dalam satuan desibel atau dB. Semakin tinggi nilainya, maka semakin bersih sinyal yang akan didapat. Kalau nilainya negatif, artinya noise-nya lebih dominan dari sinyal yang didapat. Nah, maka dari itu, simak video berikut. Oke, kita sudah kembali ke Jupyter Notebook ya. Kita langsung saja yang pertama. Seperti biasa, untuk pertama kita akan mengimport berbagai library. Kita lakukan seperti ini. Nah, di sini saya mengimport 3 library. Yang pertama ada NumPy, di mana NumPy ini untuk operasi matematika dan array. Kemudian juga terdapat matplotlib.pyplot, di mana ini untuk memplot grafik-grafik, dan juga terdapat di sini dapat lihat dari skipsi signal kita mengimport 2 fungsi, ada butter dan juga field fit, di mana butter itu untuk mendesain filter dari Butterworth dengan jenis filter digital yang paling umum karena responnya halus dan juga stabil. Sedangkan ada field ini fungsinya menerapkan filter ke data kita tanpa menggeser sinyalnya. Nah, kemudian saya akan buat seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat saya memasukkan code compute underscore SNR, di mana ini fungsi buatan saya sendiri untuk menghitung dari nilai SNR. Di mana cara kerjanya itu kita akan mengambil rata-rata kuadrat sinyal yang akan dibagi rata-rata kuadrat noise, lalu akan diubah ke skala logaritmik dengan dikalikan 10, sehingga hasilnya nanti akan juga dalam satuan desibel. Oke, nextnya kita akan mendefinisikan parameter sinyalnya. Kita buat seperti ini. Nah, dapat dari sini saya di sini mendefinisikan parameter sinyalnya fs sama dengan 100, yang artinya sampling frekuensinya itu di 100 Hz. Jadi kita akan merekam 100 titik data setiap detiknya. Kemudian
DT sama dengan 1 per fs, itu merupakan interval waktu antar sampel yaitu 0,01 detik, dan juga T sama dengan np.range 0,5, dt itu membuat sumbu waktu dari 0 sampai 5 detik dengan step 0,01 detik. Dan juga terdapat f_underscore signal sama dengan 5, itu berarti sinyal utama kita berfrekuensi 5 Hz. Kemudian kita akan buat sinyalnya. Nah, di sini kita akan menggenerate signal ya, dimana ini merupakan persamaan dari gelombang signal, dimana sin 2pi 5 kali T itu gelombang sinus 5 Hz, lalu dikalikan dengan exp dalam kurung min 2 T min 2,5 kuadrat dikali yang merupakan fungsi Gaussian. Dan juga ini akan membuat amplitudo sinyalnya membesar di tengah sekitar 2,5 detik, lalu akan mengecil lagi di kedua ujungnya. Nah, ini akan mensimulasikan getaran gempa yang datang untuk mencapai puncak dan mereda. Lalu kita akan memberikan noise-nya. Kita akan memberikan noise-nya seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat ada np.randomSeed 42. Itu merupakan kita akan memberikan set supaya setiap kali kode jalankan noise-nya itu sama persis. Angka 42 itu tidak ada arti khusus, hanya kode untuk mengunci hasil randomnya saja. Kemudian saya membuat noise-nya dari dua komponen, yaitu ada 0,5 dikali np.random itu noise acak yang mirip gangguan elektronik, dan juga 0,5 sin 2pi 20 kali T itu merupakan noise sinusoida di frekuensi 20 Hz yang mensimulasikan gangguan dari sumber lain seperti getaran mesin. Kemudian juga terdapat noisy underscore seismogram, itu penjumlahan sinyal bersih dan noise yang akan menjadi input kita nantinya. Kemudian terdapat SNR underscore noisy, itu kita akan menghitung SNR awal sebelum filter apapun diterapkan. Kemudian kita akan memplot dari hasil seismogramnya. Kita buat sini. Oke, ini seperti biasa kita menggunakan plt.figure fixed size 12,10, dimana kita menggunakan lebar dan panjangnya di 12 dan 10 inci. Subplot dengan lebar dan legenda, beberapa legenda yang akan ditambahkan. Kita coba running. Nah, dapat lihat di sini ini adalah sinyal bersih tanpa noise sama sekali. Nah, ini yang akan secara ideal akan kita rekam di biasanya yang kita rekam dari subsurface atau dari bawah bumi ini. Terlihat bentuknya seperti gelombang yang muncul kemudian membesar di tengah sekitar detik ke 2,5 yang kemudian mengecil kembali. Bentuknya ini seperti wavelet, dan ini sangat mewakili bagaimana gelombang seismik nyata berperilaku saat melewati sensor. Nah, kemudian kita akan memplot untuk si random noise-nya. Kita akan plot. Nah, dapat dari sini ini adalah noise yang kita tambahkan ke sinyal. Terlihat sangat acak dan tidak beraturan. Tapi kalau diperhatikan lagi, di sini ada sedikit pola yang berulang dalamnya. Dari komponen noise 20 Hz yang kita tambahkan, di dunia nyata
Noise seperti ini biasanya berasal dari angin, getaran kendaraan, ataupun gangguan listrik. Kemudian kita akan coba untuk memplot noisy seismogram ya. Kita akan buat seperti ini. Nah, ini adalah seismogram di sekitar kita, di mana sinyal bersih yang sudah tercampur dengan noise bisa di sini. Oke. Kemudian bisa dilihat juga kalau nilai negatif atau mendekati 0, artinya sinyal kita itu hampir tenggelam dalam noise. Nah, ini kondisi nyata data seismik lapangan yang harus diproses. Kemudian kita akan masukkan FFT spectrum. Seperti ini. Nah, bisa lihat di sini kita akan menganalisis dulu sinyalnya di domain frekuensi menggunakan FFT. Di sini dengan persamaan FFT underscore values sama dengan numpy.fft noisy seismogram. Ini akan menghitung FFT dari seismogram ya. Begitu juga dengan kemudian terdapat frekuensi sama dengan np.fft.fft.frec. Ini membuat sumbu frekuensi yang sesuai. Terdapat amplitude, itu juga mengambil nilai absolut dan dinormalisasikan agar nilainya representatif. Kita hanya mengambil frekuensi positif karena spektrum FFT itu simetris, sehingga sisi negatifnya itu diduplikat. Coba kita plot juga untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini spektrum frekuensi dari seismogram kita, di mana puncaknya itu muncul di 5 Hz, itu utama, kemudian 20 Hz. Nah, itu adalah noise sinusoidal yang kita tambahkan tadi. Selain dua puncak itu, ada juga noise dasar yang menyebar di semua frekuensi. Nah, grafik ini yang akan menjadi acuan kita untuk menentukan di mana cut-off frekuensi yang tepat untuk setiap filternya. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian filtering. Oke, selanjutnya kita akan masuk untuk filtering ya. Pertama, kita akan lakukan seperti ini terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mendefinisikannya dari fungsi filter, di mana butter filter ini adalah fungsi untuk menggunakan butter untuk mendesain filter, filternya. Kemudian terdapat field ini untuk menerapkannya. Jadi parameternya itu, parameter ordernya itu ada 4, yang artinya filter order keempat. Semakin tinggi order, maka semakin tajam juga batas frekuensinya. Kita mulai terlebih dahulu dari bandpass filter. Bandpass filter, kita buat pada baca. Oke, dapat di sini untuk signal underscore BPF ini atau butter filter ini menerapkan bandpass filter dengan passband 4 sampai 6 Hz, dimana kita akan menentang karena sinyal utamanya ada di 5 Hz. Jadi dengan memberikan sedikit ruang di kiri dan kanan, maka sinyal bisa lewat dengan baik. Kemudian terdapat residual underscore BPF ini untuk menghitung selisih antara sinyal bersih asli dan juga hasil filter, di mana selisihnya ini kita anggap sebagai sisa noise atau distorsi. Kemudian terdapat SNR underscore BPF ini untuk menghitung nilai SNR dari hasil bandpass filternya. Kemudian kita akan plot. Kita coba running. Oke. Dapat dari sini hasilnya itu dimana terdapat garis hijau itu hasil BPF dan merah itu garis merah putih itu sinyal bersih asli sebagai pembanding untuk perlihat perbedaannya. Dari kedua
dari kedua garis-garis tersebut atau dua hasil sinyal tersebut itu hampir berimpit dengan sempurna, di mana bandpass filter ini berhasil mengisolasi sinyal 5 Hz dan membuang hampir sisa semua noise-nya, di mana juga SNR-nya juga meningkat drastis dari kondisi sebelum filter. Untuk next kita akan masuk ke low pass filter. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke LPF atau low pass filter. Nah, di sini dapat dilihat ini kita akan menerapkan LPF yang meloloskan semua frekuensi di bawah 8 Hz. Jadi kita akan pilih 8 Hz supaya sinyal 5 Hz itu tetap bisa lewat. Sekaligus juga untuk memblok noise di 20 Hz. Kemudian sama seperti sebelumnya, untuk yang residual threshold IPF itu cara menghitungnya kurang lebih sama seperti PPF. Kita langsung aja untuk lihat plot hasilnya. Oke, dapat dilihat di sini hasilnya cukup bagus, dimana LPF ini berhasil menghilangkan noise 20 Hz karena frekuensinya itu di atas cutoff kita. Dibanding dengan BPF, hasilnya sedikit kurang bersih karena LPF ini juga bisa meloloskan semua frekuensi lain di bawah 8 Hz, termasuk juga sebagian noise yang acak. Nah, bentuk sinyalnya itu sudah mendekati ground truth, tapi masih ada sedikit goyang di sana dan di sini. Bagian kiri kanan masih banyak yang goyang. Oke, untuk nextnya kita akan masuk ke high pass filter. Oke, kita akan masuk ke HPF atau high pass filter. Kita akan buat seperti ini. Di sini kita akan HPF dengan cutoff 10 Hz, di mana kita akan meloloskan semua frekuensi dari 10 Hz, yang artinya sinyal utama kita di 5 Hz justru akan diblok oleh filter ini. Kemudian kita akan coba plot saja. Oke, bisa dilihat sini perbandingan antara yang asli dan setelah di filter. Ya, seperti yang kita prediksi, hasilnya sangat berbeda, di mana sinyal utama dari 5 Hz-nya itu hampir hilang sama sekali karena memang sengaja diblok ya. Yang tersisa hanya noise frekuensi tinggi. SNR-nya juga akan jauh lebih rendah, mungkin bisa aja negatif. Ini bukan berarti HPF adalah filter buruk, melainkan kita memang menggunakannya di frekuensi yang tidak cocok untuk sinyal ini. Dalam kasus nyatanya, HPF ini berguna untuk membuang tren lambat atau offset pada data saja. Oke, yang nextnya kita akan menggabungkan dari ketiga filter. Selanjutnya kita akan menggabungkan dari ketiga filter yang ada. Kita lihat untuk perbandingannya. Nah, ini adalah perbandingan lengkap dari ketiga filter dalam satu grafik. Terlihat jelas perbedaannya, di mana BPF di bawah memberikan hasil terbaik dengan kurva yang paling mirip dengan ground truth. Nah, LPF di tengah ini hasilnya cukup baik. Dia itu hasilnya itu tidak setajam BPF. Dan terakhir untuk HPF ini justru membuang sinyal utamanya, sehingga tersisa itu hanya noise saja. Nah, ini membuktikan bahwa pemilihan jenis filter dan nilai cutoff itu sangat menentukan kualitas dari hasilnya. Dan juga kita akan melihat dari ringkasan SNR yang didapat. Dapat dari sini. Nah, di sini tercetak perbandingan SNR dari keempat kondisi, sebelum filter, setelah LPF, dan setelah HPF. Nah, dari nilai-nilai ini kita bisa menyimpulkan secara quantitative filter mana yang paling efektif untuk sinyal ini. PPF ini memiliki SNR tertinggi karena bandnya itu dipilih tepat di frekuensi sinyal. LPF nomor 2
karena masih meloloskan sinyal utama walau tidak seselektif BPF, dan juga HPF nilainya paling rendah karena sinyal utamanya justru diblok. Nah, dapat kita lihat, ini tidak dapat dilihat dari ketiga filter ini bahwa tidak ada filter yang selalu terbaik di semua situasi. Yang terbaik adalah filter yang paling sesuai dengan karakteristik sinyal dan juga noise yang kita hadapi. Dalam praktik geofisika nyata, memiliki parameter filter yang tepat adalah bagian dari kalian seorang geofisikawan. Nah, maka dari itu, seperti biasa, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.